dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga para pendengar Radio Darussalam 106,7 FM dimanapun antum semua berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya sempurnalah semua amal soleh. Pada siang hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita dari sebuah kitab yang bermanfaat yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Ashrun Mujibatun Lin Najah, 10 kaedah atau 10 jalan keselamatan, yang mana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang muqaddimah dan kunci keselamatan yang pertama. Kita jelaskan bahwasanya kunci keselamatan yang pertama adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. InsyaAllah pada pertemuan siang hari ini kita akan melanjutkan pada kunci keselamatan yang kedua, yaitu ittiba'u sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kunci yang kedua agar kita dapat selamat adalah dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak mengatakan, fal inayatu bi sunnatin nabawiyyati wal hadiyil mubaraki alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa amalan yu'addu minal asbabil azimati lin najati yaumal qiyamah. Kata beliau, perhatian kita dengan cara kita mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau yang penuh dengan keberkahan ini termasuk sebab yang paling besar agar kita nanti mampu selamat di hari kiamat. Walihada qala al-Imam Malikun, oleh karena itu seorang imam agung yang besar, yaitu Imam Malik bin Anas, imam dari madhab Malikiyah, beliau mengatakan, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan, siapa yang ingin selamat maka wajib baginya berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan, wajib bagi semua orang yang ingin selamat berpegang teguh dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik bin Anas mengatakan,
Wa qala rahimahullahu as-sunnatu safinatu Nuhin. Beliau mengatakan sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Dan kita semua tentu telah mengenal kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang 50. Di Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Itu dakwahnya. Para ulama berselisih pendapat tentang umurnya. Yang pasti umur beliau lebih dari 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1200, ada yang mengatakan 1100 dan seterusnya. Namun yang kita garis bawahi, Nabi Nuh itu berdakwah kepada tauhid 950 tahun. Namun setelah beliau berdakwah dengan waktu yang demikian panjang, dan ini menunjukkan kesabaran beliau yang luar biasa, apa yang beliau dapatkan? Falam yazidhum du'ai illa firar. Ternyata dakwah beliau yang begitu lama tidak menambah apa-apa kecuali orang makin lari. Bahkan setiap kali beliau berdakwah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghsyaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan kata Nabi Nuh, setiap kali aku mendakwahkan kepada mereka agar Allah mengampuni mereka. Jadi Nabi Nuh berdakwah bukan untuk pribadi. Nabi Nuh berdakwah untuk kebaikan umatnya, untuk kebaikan kaumnya, agar Allah mengampuni kaumnya, agar Allah memberikan ampunan dan kasih sayang kepada kaumnya. Namun kaumnya tidak mau menerima, kaumnya menolak. Bahkan dalam bentuk penolakan yang demikian luar biasa sadisnya. Kenapa? Karena setiap kali Nabi Nuh berdakwah, kaumnya menutup telinga dan menutup wajah mereka dengan pakaian mereka. Oh sudah, jangan ngomong lagi, tutup telinga. Nuh bicara langsung tutup telinga. Semua tutup telinga. Semua nutupkan wajah mereka dengan baju mereka. Ini penolakan yang demikian. Akhirnya mereka pun meminta kepada Nabi Nuh. Kata mereka, kata kaumnya, ya Nuh qad jadaltana fa aksartal jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Nuh, kita ini sudah terlalu lama berdebat. Yang engkau bahas hanya tauhid, 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 tauhid. 950 tahun, ini sudah terlalu lama. Engkau katakan, aku berdakwah agar engkau selamat wahai umatku, agar tidak terkena azab. Maka kaumnya mengatakan, sudah 950 tahun ternyata azab itu tidak ada juga. Azab itu tidak datang juga. Berarti ini membuktikan bahwasanya Nuh itu pembohong. Kalau memang engkau benar wahai Nuh, fa'tina bima ta'iduna. Datangkan yang selama ini engkau janjikan kepada kami. Yang mana engkau mengatakan kalau kaummu, ya, kalau kami tidak beriman kepada Tuhanmu, maka Tuhanmu akan memberikan kami azab. Datangkan sekarang. In kunta minas shadiqin. Kalau kalian itu, kalau engkau itu adalah orang yang jujur. Maka Nabi Nuh pun menjawab, qala innama ya'tikum bihillah insya'a. Kata Nabi Nuh, sesungguhnya yang mendatangkan azab itu bukan aku, namun Allah yang mendatangkan azab. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan azab, wa ma antum bimu'jizin, kalian tidak akan pernah lolos. Kemudian akhirnya Nabi Nuh pun berdoa. Kata Nabi Nuh, Rabbi anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah dikalahkan. Mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan aku. Mereka pun sudah bosan dengan aku. Maka mereka pun meminta didatangkan azab. Maka Nabi pun berdoa, Rabbi anni maghlubun fantasir. Aku telah dikalahkan, datangkanlah pertolongan itu. Maka Allah pun Subhanahu wa taala berfirman,
annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, ketahuilah bahwasanya keputusan telah ditetapkan, tidak ada lagi dari umatmu yang akan beriman. Maksudnya setelah hari ini sudah tidak ada lagi kemungkinan mereka beriman. Semuanya akan terus kafir sampai azab itu datang. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah perintahkan wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Kata Allah Subhanahu wa taala, buatlah kapal dengan pengawasan dari kami. Maka akhirnya Nabi Nuh pun membuat kapal. Dan para ulama pun menjelaskan Nabi Nuh membuat kapal bukan dengan membuat kapal seperti kisah-kisah dongeng yang ada di negeri kita, satu malam langsung jadi, tidak. Namun Nabi Nuh membuat kapal tersebut dengan proses, mulai dari menebang pohonnya, meratakan pohon menjadi papan, kemudian meletakkan papan demi papan, satu persatu dihubungkan. Dan dikatakan tidak ada menggunakan kecuali dari kayu itu. Jadi ada yang dibuat menjadi pasaknya, ada yang dibuat menjadi temboknya, dindingnya, dan seterusnya. Dan setiap kali Nabi Nuh membuat kapal tersebut, apa kata kaumnya? Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Dan ternyata setiap kali umatnya melewati Nabi Nuh, umatnya pun mengejek. Nuh, udah capek ya dakwah, sekarang udah ganti profesi jadi tukang kapal ya. Mau berlayar di mana Nuh? Kita ini tinggal di tengah daratan, tidak ada lautan. Ya, apakah engkau telah kurang akal wahai Nuh? Maka Nabi Nuh pun bersabar. Akhirnya keputusan itu datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa faratan nur, air itu pun muncul, turun dari langit, keluar dari dalam bumi. Bahkan dari tempat untuk memasak pun air itu keluar. Yang kita lihat sekarang bahwasanya air itu memancar dari sumber air. Pada hari itu bukan hanya dari sumur, bukan hanya dari mata air yang memancarkan air, namun dari semua titik yang ada di muka bumi ini mengeluarkan air. Kata Allah Subhanahu wa taala, faltaqal ma, maka air dari langit dan air dari bumi pun bertemu. Ya, airnya bertemu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memanggil semua orang-orang yang beriman untuk naik perahu Nabi Nuh. Demikian juga binatang-binatang, hewan-hewan dipanggil berpasang-pasangan untuk naik ke kapal tersebut. Maka akhirnya air tersebut pun naik, dan akhirnya kapal itu pun dapat berjalan. Ketika kapal itu pun berjalan, Nabi Nuh pun berjumpa dengan anaknya yang sedang dalam proses menaiki gunung. Maka Nabi Nuh, walaupun Allah telah katakan, wahai Nuh, sudah tidak ada lagi yang akan beriman setelah hari ini, namun Nabi Nuh dengan kecintaan kepada anaknya, Nabi Nuh masih berharap anaknya masuk ke dalam Islam. Maka Nabi Nuh pun memanggil anaknya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Hud. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku tersayang, ayo naik ke dalam kapal, janganlah engkau itu bersama orang-orang yang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kata anaknya tetap membantah. Pada kondisi genting, disuruh naik kapal biar selamat, anaknya malah membantah. Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku dari banjir yang luar biasa ini. Maka kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat hari ini kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka tiba-tiba ombak besar pun menyapu dan menghantam perahu tersebut, maka perahu itu pun menjauh dan anaknya pun tenggelam dengan air.
Maka semua orang-orang yang tidak masuk ke dalam kapal tersebut semuanya binasa, semuanya tenggelam. Maka Imam Malik Ibn Anas mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapapun yang naik ke dalam kapal tersebut, dia pasti selamat. Wa man takhallafa anha ghariq. Siapa yang tidak mau naik ke kapal tersebut, maka dia akan tenggelam. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya di antara manusia sekarang ada yang keliru dalam memaknai sunnah Rasul. Sebagian manusia, bahkan kita katakan sebagian kaum muslimin, ketika kita sebut ini sunnah Rasulullah, mereka berdalil bahwasanya ini kan sunnah, maka mereka pun tidak mau mengikuti dan mengamalkan dengan alasan itu sunnah. Padahal ketika kita menyebut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukannya sama seperti Al-Quran. Dan ini ada lagi kerancuan pemahaman di antara kaum muslimin. Kaum muslimin mengatakan bahwasannya urutannya adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kurang tepat. Sesungguhnya kedudukan As-Sunnah itu setara dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran, As-Sunnah setara. Jadi bukan Al-Quran kemudian As-Sunnah, bukan. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah sama. Kok bisa Ustaz? Iya, karena Al-Quran wahyu dari Allah, demikian juga As-Sunnah wahyu dari Allah. Dua-duanya wahyu dari Allah. Perbedaannya bahwasanya Al-Quran itu lafaznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Hadis itu maknanya yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lafaznya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan yang kedua, kalau Al-Quran itu mendapat pahala ketika dibaca huruf-hurufnya. Kalau Al-Hadis, As-Sunnah tidak mendapat pahala ketika membaca huruf-hurufnya, namun mendapat pahala mempelajarinya. Itu perbedaannya. Adapun kedudukannya dua-duanya sama, tidak ada bedanya. Kata Nabi SAW, innama utitum mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang sepertinya, yaitu Al-Hadis. Demikian juga firman Allah di dalam surat An-Najm yang menunjukkan bahwasannya sunnah itu juga kedudukannya sama dengan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berucap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan dari Tuhannya. Jadi Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh bagi seorang muslim merendahkan kedudukan As-Sunnah dan menganggap kita hanya berpegangan dengan Al-Quran saja. Bahkan para ulama mengatakan siapapun yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja, maka pemahamannya tidak akan sempurna. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang dijelaskan adalah mayoritas aspek-aspek global. Rincian dari aspek global adanya di mana? Di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya masalah solat. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk solat. Dalam banyak ayat, lebih dari 50 tempat Allah firmankan tentang solat. Lebih dari 50. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimus sholah wa atuz zakah. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimis sholah taliduluki syams. Dan ayat-ayat yang banyak sekali. Namun pertanyaannya, apakah di dalam Al-Quran dijelaskan tata cara solat? Apakah dijelaskan dalam Al-Quran setiap rokaatnya
subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, maghrib isya berapa rakaat? Jawabannya tidak. Lantas di mana kita mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sholat? Adanya di dalam as-sunnah. Itulah al-hadis. Kata Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka terbantahkanlah anggapan atau keyakinan sebagian orang yang menamai dirinya Qur'aniyun, atau istilah yang populer ingkarus sunnah. Terbantah. Karena memang ada kelompok di dalam Islam ini yang mereka hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Mereka itulah Qur'aniyun. Qur'aniyun maksudnya orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja, atau yang dikenal dengan ingkarus sunnah. Ingkar artinya mengingkari, sunnah adalah sunnah, ingkarus sunnah itu sama saja. Qur'aniyun sama dengan ingkarus sunnah. Maka terbantah. Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan sholat kalau dia tidak belajar dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dapat kita ringkas, sunnah itu adalah semua yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun penetapan. Kami ulangi, jadi sunnah itu adalah semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun penetapan, baik dalam aspek akhlak ataupun dalam aspek penciptaan beliau, khuluqiyah atau khalqiyah, akhlak beliau ataupun fisik beliau. Itu semua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah itu pun terbagi hukumnya menjadi 5. Ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Jadi sunnah yang hukumnya sunnah maksudnya itu sunnah Rasulullah yang hukumnya sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ada juga sunnah dalam artian larangan, yaitu Nabi SAW melarang, maka hukumnya makruh atau derajatnya haram, tadinya haram, tentunya sunnah. Maka ketika kita mendengar sunnah Rasul SAW, bukan berarti itu pilihan, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, bukan. Tapi sunnah Rasulullah SAW itu kedudukannya sama dengan Al-Quran. Sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran, maka kita wajib juga berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik? Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik dia akan selamat, siapa yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, fa inna dunya masaluha masalul bahri alladhi la bud lil khalqi kullihim min rukubihi liyaqta'uhu ila sahil alladhi fihi duruhum wa awtanuhum wa mustaqarruhum wa la yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najahi fa arsalallahu rusulahu tu'arriful umama ittikhada sufunin najah wa ta'muruhum bi ilmiha wa rukubiha wa hiya ta'atuhu wa ta'atu rusulihi wa ibadatuhu wahdahu wa ikhlasul amali lahu wa tashmiru lil akhirah wa iradatuha wa sa'yu laha sa'yaha fanahadul muwaffaquna wa raqibus safinata wa ragibu an khawdil bahri lima alimu annahu la yuqta'u khawdan wala sibahatan. Maka Imam Malik pun mengatakan di sini, permisalan kita ini atau permisalahan sunnah ini, maka permisalannya seperti lautan, seperti
lautan, atau permisalan dunia kita ini, hidup kita di dunia ini seperti lautan, yang mana setiap makhluk harus mengarunginya. Di kehidupan kita di dunia ini bagaikan lautan yang terhampar luas. Siapapun harus melewati lautan tersebut agar dia sampai ke negeri tujuannya dan tempat menetapnya. Mana tempat menetapnya? Akhirat. Maka hidup kita di dunia ini bagaikan berada di tengah-tengah lautan, yang mana kita sedang mencari dermaga perberhentian terakhir, negeri akhirat. Maka kita harus menaiki kapal yang dapat mengantarkan kita ke tujuan akhir. Agar kita tepat dalam memilih kapal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul untuk menjelaskan kepada umat-umatnya mana kapal yang dapat menyelamatkan. Itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fata'muruhum biilmiha, maka Rasul-Rasul tersebut memerintahkan umatnya untuk mengamalkan sunnah tersebut dan menaiki kapal tersebut, yaitu dengan cara mentaati Rasul tersebut, mentaati Allah dan mentaati Rasul tersebut. Beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah, dan selalu meletakkan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Maka barang siapa yang mampu menaiki kapal tersebut, kapal sunnah, yang di dalam sunnah itu ada ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, tauhid, ikhlas beribadah hanya untuk Allah, dan memiliki keinginan negeri akhirat, maka dia adalah orang-orang yang diberikan taufik untuk menaiki kapal keselamatan. Namun siapa yang tidak menaiki kapal tersebut, maka dia tidak akan mungkin dapat sampai ke dermaga akhir dengan dia hanya berenang bebas di tengah lautan yang demikian luas tersebut. Itulah orang-orang yang cerdas. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal hamqa fastas'abu amalas safinati wa alatiha wa rukubi fiha. Adapun orang yang kurang akalnya, maka mereka sangat kesulitan untuk mengetahui kapal mana yang dapat menyelamatkan, dan mereka enggan untuk menaiki kapal tersebut. Orang-orang bodoh tersebut mengatakan, kita menyelam saja ke lautan, ya, kita akan menyeberanginya dengan cara berenang sampai ke tepian. Maka itu merupakan bunuh diri. Kalau ada orang ingin menyeberangi Selat Sunda dari Bakauheni mau ke Merak, dia katakan, tidak perlu kita naik kapal feri, ya. Naik kapal feri itu buang-buang waktu, apalagi kalau naik yang reguler, lama saja di kapal. Atau naik yang ekspres, harganya mahal, misalnya gitu. Jadi bagaimana biar kita sampai ke Merak? Kita berenang saja, kita kan punya kemampuan dalam berenang. Maka dari 100 orang yang ikut terjun ke lautan, kira-kira berapa orang yang sampai ke dermaga Merak, Pak? Ada yang sampai? Mungkin semuanya sebelum sampai ke Merak sudah tenggelam di tengah-tengah karena kehabisan tenaga. Itulah gambaran orang yang menganggap dirinya kuat sehingga dia tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum aksaru ahli dunia, dan sayangnya itulah gambaran mayoritas penduduk dunia, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah. Fakhadu, maka mereka enggan untuk mengikuti sunnah tersebut. Falamma ajazu anil khawdi akhadhu fi sibahati hatta adrakahumul gharaq. Ketika dia tidak mau naik ke dalam perahu, akhirnya dia terjun bebas ke lautan. Dia coba ingin berenang, akhirnya dia tenggelam karena tidak kuat lagi menahan ombak yang demikian luas di kehidupan di dunia ini. Wa naja ashabus safina, adapun orang-orang yang berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menaiki kapal dan mereka pun selamat. Kama najau ma'a Nuh, sebagaimana umat-umat
yang telah mengikuti perahunya Nabi Nuh, yang mana mereka semua selamat, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Hud, wastawat alal judi, akhirnya kapal itu pun bersandar di atas bukit Judi. Wa ghariqa ahlul ard, sedangkan semua penghuni dunia ini yang tidak naik ke dalam kapal Nabi Nuh semuanya tenggelam. Fata'ammal hadal masal, yuk coba kita perhatikan, coba kita renungkan permisalan yang diberikan oleh Imam Malik ini. Wa hala hali ad-dunya yatabayyana laka mutabaqatuhu lil waqi. Coba kita perhatikan permisalan ini dengan kondisi umat Islam sekarang, atau kita katakan umat manusia sekarang. Maka kita dapat ketahui betapa banyak orang yang di tengah-tengah waktu genting sebentar lagi dia akan tenggelam karena dia tidak mau berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sebuah pilihan. Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban bagi orang yang ingin selamat. Namun kalau ada orang yang tidak ingin selamat, ya tidak usah naik saja. Orang yang cerdas, dia pasti tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan utamanya adalah kehidupan di akhirat. Bagaimana dia dapat menyeberangi kehidupan di dunia ini dan selamat sampai di dermaga akhirat? Yaitu dengan cara menaiki perahunya Nabi Nuh, yaitu sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan beberapa dalil yang menguatkan akan pentingnya kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat selamat. Beliau mengatakan, wa min mujibatin najah, dan dari jalan keselamatan, al-inayatu bi sunnati nabiyil karim, kita betul-betul memberikan perhatian kepada sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, waluzumu nahjihi al-qawim, dan kita berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh, jalan yang lurus yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad qala Allahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Perintah untuk mengikuti sunnah Nabi ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian ikuti, yaitu untuk orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan perjumpaan dengan hari akhirat, hari kiamat, dan orang tersebut banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya sunnah itu adalah semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan ataupun penetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nur ayat 63. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berhati-hati. Hendaklah waspada, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Antusibahum fitnatun. Maka orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul tersebut, dia akan tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih. Maka para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan fitnah. Orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tertimpa fitnah.
Apa ini maksud fitnah di sini? Fitnah di sini adalah kesyirikan. Apabila kita tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan terjatuh dalam kesyirikan. Dan betapa banyak kita lihat di hari kita sekarang, banyak sekali manusia yang pakaiannya adalah pakaian ketaatan. Zahirnya adalah zahir orang yang cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita perhatikan, ternyata amalan yang mereka perbuat adalah amalan kesyirikan. Kenapa mereka melakukan perbuatan syirik? Karena mereka tidak menyadarinya. Mereka kira itulah cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Namun ternyata itulah hakikat kesyirikan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat betapa banyak orang yang dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta-minta kepada kuburan itu merupakan kesyirikan. Yang mana para sahabat itu mengenal, murid-muridnya sahabat pun mengetahui bahwasanya meminta kepada kuburan itu merupakan perbuatan yang terlarang dan itu termasuk kesyirikan. Namun yang terjadi pada masa kita sekarang, apabila kita tidak meminta kepada kuburan, tidak datang meminta berkah kepada kuburan, maka kita dianggap tidak beradab kepada wali-wali Allah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa hal yang kontradiktif ini terjadi di umat Islam? Rasul dan para sahabat memaknai bahwasanya datang ke kuburan, meminta kepada orang yang sudah wafat itu merupakan kesyirikan. Sedangkan di zaman kita sekarang, kalau tidak meminta dan tidak datang, tidak meminta berkah kepada kuburan, maka itu disebut dengan menghinakan dan merendahkan kedudukan para wali. Kenapa ini terjadi? Jawabannya karena kita tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah terjatuh dalam perbuatan ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antusibahum fitnatun. Orang yang tidak mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan tertimpa fitnah. Apa itu fitnah? Kesyirikan. Dan yang kedua, au yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Dan kesyirikan adalah satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi hamba-hamba yang Ia kehendaki. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting sekali kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan yang sesat. Kesesatan yang paling nyata adalah kesyirikan. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Maka penting kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustadz, banyak yang mengatakan bahwasanya datang ke kuburan itu bukanlah kesyirikan. Itu merupakan sarana yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dan hajat-hajat kita. Itu bukanlah kesyirikan. Itu merupakan ikhtiar, usaha. Maka itu tidak mengapa. Maka kita jawab, ternyata alasan itu, alasan yang disebutkan itu sama dengan alasan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama persis. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yunus ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Kemudian mereka mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kemudian mereka beralasan, kami tidak menyembah sejatinya, tapi kami mendatangi mereka hanya agar mereka itu dapat memberikan kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka beribadah kepada kuburan, kepada orang-orang yang meninggal, yang sudah wafat. Itu mereka mengatakan, kami itu tidak meminta kepada orang yang sudah wafat, para wali yang sudah wafat. Tidak, kami hanya meminta syafaat agar kami mendapatkan kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan itulah alasan yang dikemukakan oleh orang kafir Quraisy yang Allah abadikan di dalam surat Yunus ayat 18. Sama alasannya. Ya. Jadi ini ucapan yang berulang, yang pernah diucapkan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata terjadi lagi di zaman kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang menggoda mereka satu. Siapa? Iblis. Jadi yang menggodanya sama, maka kesesatannya pun mirip. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin di zaman beliau. Beliau mengatakan, sesungguhnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang di zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Maka orang-orang pun terheran-heran, kok bisa? Kok kesyirikan zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan zaman dulu? Maka beliau menjelaskan, orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang musyrik itu melakukan perbuatan syirik kepada Allah di kala lapang. Saat mereka senang, saat mereka bahagia, mereka melakukan perbuatan syirik. Mereka menyembah kepada selain Allah di saat mereka lapang. Namun saat mereka terdesak, di saat mereka genting, mereka memohon hanya kepada Allah. Memang iya. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam surat Ar-Rum ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila mereka naik kapal, ketika mereka di tengah lautan, ada ombak, ada badai, ada topan yang menyapu mereka, dan mereka yakin tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan mereka, mereka pun berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Lihat, orang musyrik di kala genting berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, maka tiba-tiba mereka pun kembali mempersekutukan Allah. Berarti jamaah sekalian, yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-65 ini menunjukkan bahwasanya orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan di kala lapang, di kala sempit, di kala terdesak, mereka beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang musyrik di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ratusan tahun yang lalu, beliau mengatakan, adapun orang musyrik di zaman kita sekarang, di kala lapang mereka lupa dengan Allah, di kala sempit meminta kepada selain Allah. Kira-kira kondisi itu sama tidak dengan kondisi kita sekarang? Lebih parah, Ustaz. Kondisi kita sekarang di kala lapang, di kala senang bahagia, lupa dengan Allah, tidak meminta kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Namun di kala sempit mencari orang pintar. Dikala ditimpa oleh penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tidak meminta kepada Allah, mintanya kepada selain Allah.
Dikala kehidupannya sempit, tidak minta kepada Allah, minta kepada selain. Ketika kendaraannya hilang, minta kepada selain Allah, tidak minta kepada Allah. Sedangkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk meminta segala sesuatu kepada Allah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi tunggangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng seorang sahabat kecil, namanya Abdullah ibnu Abbas. Namanya siapa, Pak? Abdullah ibnu Abbas. Dibonceng. Kata Abdullah ibnu Abbas, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Jadi Abdullah ibnu Abbas di depan, Rasul di belakang, ditunggangi unta. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ternyata ada 3 kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil jemaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Anak kecil. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolonglah kepada Allah. 2 kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, sehingga akidah anak kecil itu sejak dini telah terpatri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, minta kepada Allah. Engkau ingin makan, minta sama Allah. Engkau butuh pertolongan, minta sama Allah. Anak kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu beliau yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat seluruh manusia, lawi jatama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka semua berkumpul untuk memberikan kepadamu satu manfaat, lan yanfa'uka, mereka tidak mampu memberikanmu satu pun manfaat, illa ma kataballahu lak, kecuali manfaat yang telah Allah takdirkan akan engkau peroleh. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai', dan ataupun mereka bersepakat untuk memberikan satu keburukan kepadamu, la yadurruka bi syai'in, maka mereka pun tidak mampu memberikan satu pun keburukan kepada dirimu, illa ma qad kataballahu alaik, kecuali yang Allah telah tetapkan keburukan itu akan menimpa dirimu. Ini anak kecil diajarkan, sehingga dalam mengaruh kehidupan ini dia tahu, ketika dia menghadapi kesulitan, dia tahu kemana dia akan mengadu. Dan itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yakub alaihi salam, yang mana Nabi Yakub sudah kehilangan putra yang sangat beliau sayangi, siapa? Yusuf. Kemudian kehilangan lagi putra beliau yang kedua, adiknya Yusuf, Bunyamin. Apa kata Yakub alaihi salam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesulitan, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah tauhid diajarkan. Ketika kita sudah mengenal sunnah, maka kita mendapatkan banyak sekali solusi dari kehidupan. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mengenal sunnah, maka kita pun akan bingung apa solusi yang harus kita lakukan untuk menghadapi kehidupan yang begitu sulit ini. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, qala Imamul Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wal maqsudu, yang dimaksud dalam ayat ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hendaklah berhati-hati dan waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, maka dia akan ditimpa fitnah dan ditimpa adab yang pedih. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Yang dimaksud dengan ayat ini, anna bihasabi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Sesuai kadar kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kadar itu juga kita akan mendapatkan kemuliaan, kecukupan dan kemenangan.
Makin kita mengikuti sunnah Rasul, maka makin kita mulia. Makin kuat kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul, makin Allah cukupkan keperluan kita. Makin kita berpegang dengan sunnah Rasul, maka pertolongan itu makin banyak akan kita peroleh. Kamaan Nabi hasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falahu wan najah. Demikian juga sesuai dengan kadar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul, kita akan mendapatkan petunjuk, keberuntungan dan keselamatan. Maka orang yang paling selamat adalah orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Sebaliknya orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fallahul 'allaqa sa'adatad daraini bimutaba'atihi. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala syaqawatad daraini fi mukhalafatihi, dan Allah jadikan kebinasaan, kemurkaan, kesengsaraan di dua dunia, di akhirat, di dunia dan di akhirat ketika kita menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fali atba'ihil huda wal amn wal falah wal izz wal kifayatu wan nusrah wal wilayatu wat ta'yid wa tibul 'aishi fid dunya wal akhirah. Bagi orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan hidayah, mereka akan mendapatkan keamanan, mereka akan mendapatkan kemenangan, mereka akan mendapatkan kemuliaan, mereka akan mendapatkan kecukupan, mereka akan mendapatkan kemenangan, mereka akan mendapatkan kekuasaan, mereka akan mendapatkan pengokohan, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang mengikuti sunnah Rasul. Wali mukhalifihi, adapun orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adzillatu was-sagharu wal khaufu wad-dalalu wal khuzlanu wasyaqa'u fid dunya wal akhirah. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul, menyelisih sunnah Rasul, dia akan mendapatkan kehinaan, kekerdilan, ketakutan, kesesatan, kehinaan, kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika beliau menafsirkan atau menjelaskan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 63. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa amma man kanat a'maluhu ala ghairi hadi Rasulillah. Adapun orang yang amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, fa innahu yakunu ba'idan anin najah, maka dia akan menjadi sangat jauh dari keselamatan. Wa a'maluhu mardudatun alaihi, amal yang dia perbuat akan tertolak. Fal a'malul maqbulah allati yanju amiluhu yaumal qiyamah hiyal muwafaqatu li hadyin nabiyil karim. Karena amalan yang akan menyelamatkan seseorang nanti di hari kiamat adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul yang mulia. Jadi bukan yang penting kita beramal, bukan yang penting amal kita banyak, bukan. Tapi yang paling penting amalan kita ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ulangi, jadi amalan itu tak penting banyak, tak penting mewah, tapi amalan itu yang paling penting ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dalilnya Ustaz, ada dalilnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan satu amalan yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka semuanya tertolak. Maka amalan itu tertolak. Maka amalan yang tertolak tidak diterima. Amalan yang tidak diterima maka tidak dapat menyelamatkan seseorang nanti di hari kiamat. Maka beliau pun mengatakan, faman talaban najata fa alaihi an yalzama gharzahu. Siapa yang ingin mencari keselamatan, maka dia harus berpegang teguh dengan akarnya. Wa an yatamassaka binahjihi, maka dia harus juga berpegang teguh dengan petunjuk, ya, metode beragama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahzara minal ibtida'i fid din, dan dia harus waspada dari amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan tertolak. Kalau tertolak maka dia tidak akan jadi sebab keselamatan kita nanti di akhirat. Wa tabdili sunnati khatamir mursalin, dan kita juga harus waspada dari merubah
sunnah Nabi penutup, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada umatnya, idza khataba hadzarahum minal bidah. Setiap kali beliau berkhutbah, beliau memperingatkan dari perbuatan yang baru dalam agama. Apa perbuatan baru dalam agama? Namanya bid'ah. Jadi yang memperingatkan kita dari kebid'ahan itu bukan ustadz, bukan dai, bukan, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membenci bid'ah bukan karena ustadz, bukan karena dai, bukan karena mubaligh. Kita membenci perbuatan bid'ah karena Rasul yang melarang kita. Setiap kali khutbah, wa khassahum ala tamassuki bi sunnati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan umatnya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam khutbahnya, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan kitabnya Allah. Wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur, seburuk-buruk perkara, muhdatsatuha, perkara yang baru diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah kesesatan. Setiap kali khutbah. Makanya tadi kita di awal juga ketika kita memulai kajian ini, kita ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan tentang bahaya bid'ah dan memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Wa akhbara anna man iltazama sunnatahu fa innahu sayaridu ala haudihi syarifi yaumal qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan juga, siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnahnya, maka orang tersebut akan lewat, mampir, minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wa amma man baddala sunnatahu wasta'adha anha bil bid'ah fa innahu sayudadu wa yub'adu min haudihi. Adapun orang yang telah merubah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan dihalangi dan dijauhi dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap menyambut umatnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan menuangi gelas-gelas yang ada di telaga tersebut agar umatnya dapat minum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bahagia ketika ada sekelompok manusia ingin datang menemui beliau, namun tiba-tiba malaikat pun menghalangi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa itu umatku?" Maka suara itu pun, malaikat itu pun mengatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Maksudnya merubah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauh bagi yang telah merubah sunnahku. Nauzubillah. Harusnya kita meminum dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun karena kita tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga. Kita ingin di dunia ini jamaah sekalian berpegang teguh, kita ingin beribadah kepada Allah, kita ingin cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kita kerahkan yang kita bisa kerahkan, namun apabila tidak sesuai dengan sunnah Nabi, sudahlah kita capek di dunia, ternyata di akhirat pun kita tidak mendapatkan istirahat. Oleh karena itu, Umar bin Khattab setiap kali membaca firman Allah di dalam surat Al-Ghasyiyah, surat yang dibaca oleh imam salat Jumat, hampir setiap Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, dia beramal dan capek dalam beramal di dunia. Tasla naron hamiyah, namun ternyata di akhirat buah capek dia di dunia ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan mereka harus dibakar dengan api neraka. Maka kita tidak ingin kita capek mengeluarkan harta, fisik, tenaga, pikiran, waktu. Kita ingin yang kita kerahkan ini bermanfaat nanti di akhirat. Belanjanya kita bermanfaat di akhirat. Namun apabila yang kita lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan kita bukan malah mendapatkan kebahagiaan,
kita malah mendapatkan kesengsaraan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan untuk orang-orang kafir, tasla naron hamiyah. Sudah capek di dunia, di akhirat pun harus dibakar dengan api neraka. Kemudian Syekh Abdul Razak, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan. Sesungguhnya Bani Israel ini telah terpecah menjadi 72 agama. Wa tafarraqu wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millatan. Adapun umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 jalan kelompok. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Jadi jamaah sekalian, perpecahan umat ini telah disabdakan oleh Nabi SAW. Terkhusus umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Para ulama menjelaskan, yang dimasuk neraka di sini bukan kekal, tapi dia dihukum sesuai dengan penyimpangannya. Semakin banyak dia menyimpang dari sunnah Rasul, maka makin lama. Semakin dia berpegang dengan sunnah Rasul, maka dia makin aman, bahkan diselamatkan dari api neraka. Man hiya ya Rasulullah? Lantas para sahabat bertanya, siapa satu orang yang selamat itu? Siapakah satu kelompok yang selamat itu? Maka Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok itu adalah kelompok yang meniti seperti yang aku dan para sahabatku titi. Kelompok tersebut yang selamat adalah kelompok yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan lain yang dapat menyelamatkan kita melainkan kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti sunnah para sahabatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnahku dan ikutilah sunnah para khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah jalan keselamatan kedua yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala di dalam kitabnya 10 jalan keselamatan. Sehingga alhamdulillah kita telah ambil 2. Yang pertama, tauhid kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah adalah jalan keselamatan. Dan yang kedua adalah mengikuti, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun merupakan salah satu sebab terbesar agar kita selamat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa saja yang naik dia akan selamat, siapa yang tidak mau maka dia akan tenggelam. Dan kehidupan kita di dunia ini, kita simpulkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini bagaikan di lautan. Dan kita harus menyeberangi lautan ini agar kita sampai kepada negeri akhirat. Namun bagaimana agar kita mampu menyeberangi lautan yang demikian luas ini? Kita butuh perahu, kita butuh kapal. Tapi bukan sembarang kapal, kita butuh kapal yang dapat menyelamatkan kita dari ombak yang begitu besar, ombak yang begitu ganas yang ada di kehidupan dunia. Kapal tersebut adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.